Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Semoga kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan bahas pembahasan materi masalah zakat. Pertanyaannya, apa itu zakat? Zakat itu sering kita dengar. Zakat secara bahasa atau etimologi berarti yang pertama suci, tumbuh, berkembang, berkah, beres. Kesemua makna itu, arti itu, kemudian bisa akan berdampak kepada penyucian harta, penyucian jiwa, atau berkahnya perilaku. Itu dijelaskan di dalam Quran surat 30 ayat 39. Kemudian zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau yang sering disebut dengan mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Macam-macam zakat ada dua, itu yang sering kita dengar, yang sudah lazim kita ketahui. Yang pertama ada namanya zakat nafas atau zakat jiwa, atau bisa disebut juga dengan zakat fitrah. Ini yang kita keluarkan pada akhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Pertama, kita fokus kepada zakat fitrah. Apa sih itu arti zakat fitrah? Zakat fitrah itu berasal dari kata fitrah yang artinya sifat pembawaan sejak lahir. Sedangkan secara istilah atau terminologinya adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa. Kemudian hukum zakat fitrah itu apa? Hukum zakat fitrah itu mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi setiap muslim atau istilah fikihnya disebut dengan fardu ain. Wajib bagi individu, yakni berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau kalau dikilokan menjadi 2,5 kilogram. Syarat wajib zakat itu yang pertama, baru orang itu wajib zakat fitrah yang pertama apabila dia beragama Islam. Kemudian yang kedua, masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Kemudian yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari Idul Fitri. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian landasan atau dalil zakat itu yakni Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Itu merupakan dalil atau landasan hukum zakat itu sendiri. Kemudian dalil yang bisa diambil dari hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin al-'abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 2,5 kilogram kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka laki-laki ataupun perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Waktu kita mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Waktu kita mengeluarkan zakat fitrah itu yang pertama pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga waktunya adalah pada hari sebelum mengerjakan sholat Idul. Manfaat zakat fitrah itu yang pertama membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada hari raya. Kedua, membersihkan diri dari sikap egois. Ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Semoga bisa dipahami tentang manfaat zakat fitrah. Anak-anak semua, jangan lupa bayar zakat fitrah ya kalau sudah waktunya nanti, kalau sudah kita bulan Ramadan. Macam zakat yang kedua itu yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal ini zakat harta, diantaranya zakat pertanian, zakat perhiasan, zakat perniagaan, perdagangan. Yang perlu kita ketahui, yakni istilah yang ada kaitannya tentang zakat ini. Yang pertama, nanti kita akan mendengar istilahnya nisab. Nisab itu apa? Nisab itu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Haul adalah batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Pertanyaannya, kita mau jadi mustahik atau muzaki? Atau kita mau menjadi orang yang menerima zakat atau yang memberi zakat? Selanjutnya, ada kriteria harta zakat. Yang pertama, kriterianya adalah dimiliki secara sempurna. Harta itu harus dimiliki secara sempurna, bukan milik orang lain. Kemudian yang kedua adalah produktif. Produktif ini artinya harta yang memberikan manfaat, kemudian melebihi nisab, kemudian melewati haul, kemudian melebihi hajat kebutuhan, bukan harta yang pas-pasan, kemudian selamat dari hutang. Itu kriteria harta yang wajib zakat.
Kemudian jenis zakat yang terdiri dari zakat mal itu ada beberapa ya. Jenis zakat. Yang pertama adalah zakat peternakan, kemudian zakat pertanian, kemudian zakat perdagangan, zakat emas, perak, uang, kemudian zakat fitrah, kemudian zakat rikas atau harta terpendam, kemudian zakat profesi atau zakat persewaan. Dari kedelapan jenis zakat ini, dari nomor 1 sampai nomor 6, itu zakat yang istilahnya zakat klasik. Kemudian kalau yang nomor 7 sama 8, profesi dan persewaan, itu zakat yang dibahas di fikih kontemporer. Kemudian yang termasuk di dalam mustahik zakat ada 8 yang termasuk wajib menerima zakat. Yang pertama adalah fuqara. Fuqara ini siapa? Atau ini disebut dengan fakir. Yang fuqara ini adalah orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Tidak punya penghasilan. Kemudian yang kedua, mustahik zakat itu miskin. Siapa orang miskin ini? Punya penghasilan tapi tidak cukup. Itulah orang miskin. Kemudian mustahik yang ketiga, itu yang disebut dengan amil. Nah, amil ini siapa? Petugas pengumpul zakat atau pendistribusi. Kemudian yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang sudah masuk Islam. Kemudian budak. Budak ini eh, untuk menebus diri untuk merdeka. Kemudian gorim. Gorim ini siapa? Gorim ini adalah orang yang berhutang. Hutang yaitu hutang di jalan Allah atau hutang penyambung hidup. Orang yang banyak hutang bisa diberikan zakat. Kemudian yang ketujuh dan namanya sabilillah, yakni orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Islam. Kemudian yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Kemudian ancaman bagi penolak membayar zakat. Ancamannya ini sudah tegas-tegas Allah Subhanahu wa taala yang mengancamnya. Yang pertama adalah harta bendanya akan berubah menjadi azab di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, enggan berzakat dianggap mengambil harta para mustahik. Itu ada di Quran surat 9 ayat 60. Yang ketiga, enggan berzakat sama dengan mengundang azab Allah dalam kehidupan dunia ini. Misalnya kemarau yang panjang. Kemudian keberkahan harta dan kemaslahatan hidup akan hilang atau berkurang dengan sebab enggan berzakat. Kemudian Abu Bakar Siddiq pernah memerangi orang yang enggan berzakat. Kemudian Rasulullah SAW pernah akan melakukan isolasi sosial bagi orang yang enggan untuk berzakat. Itu adalah ancaman bagi orang yang menolak membayar zakat. Kemudian pahala besar bagi orang yang membayar zakat. Yang pertama, itu ada di Quran surat Luqman ayat 4 sampai 5. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.
mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian, tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 162. Apa sih hikmahnya? Kemudian apa sih hikmahnya dari kita mengeluarkan zakat? Hikmah mengeluarkan zakat itu yang pertama adalah bisa menjaga harta, kemudian menyembuhkan penyakit, kemudian memperbanyak harta, kemudian mensucikan jiwa. Itu adalah hikmah zakat. Oleh karena itu, jangan lupa bayar zakat ya. Apalagi itu ya, bahkan zakat fitrah yang wajib setiap tahun kita lakukan. Oke, anak-anak, cukup itu saja pembahasan kita, penjelasan Pak Guru kaitan tentang materi zakat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang sudah Pak Guru jelaskan. Kalau memang ada pertanyaan, nanti bisa kalian ajukan kepada Pak Guru. Akhirnya, Pak Guru akhiri pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.